Baiklah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali acara ibadah pagi pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua. Kita masih bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Masih bersama-sama kita beribadah walaupun mungkin kita masih di rumah. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Maka itu, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon kepada Tuhan berkat melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman. Saya yakin dan percaya Tuhan berkenan dan layak di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh tetap mendapat kekuatan yang daripada Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, kami mohon kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama, Tuhan singkapkan kebenaran itu supaya kami boleh mendapat kekuatan yang baru dan kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tentunya saat ini kita masih boleh mengingat bagaimana kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia setelah kebangkitan daripada kematian. Tentunya ini perlu kita ingat dan kita sadari. Dan saya coba merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan, bagaimana peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada dunia ini setelah Dia bangkit dari kematian. Ya, setelah bangkit dari kematian. Dan jelas saya membaca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan bagaimana peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu. Tapi di sini ada satu pembelajaran bagi setiap kehidupan kita supaya kita boleh tetap meyakini di dalam kehidupan ini. Sampai saat ini kita boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka itu, coba kita akan merenungkan bersama-sama, dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menemui para orang-orang percaya, para perempuan-perempuan, begitu juga murid-muridnya. Ya. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, ternyata ada makna yang sangat besar di situ. Ya. Ada makna yang sangat besar bagi dunia ini. Ada makna yang sangat besar bagi orang-orang yang percaya. Kenapa? Saya mencatat ada beberapa poin di sini. Yang pertama, menyatakan kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya, kepada dunia, bahwa Yesus bangkit dari kematian dan kemudian Dia hidup dan Dia boleh bersama-sama pada murid-muridnya pada waktu itu. Ya. Dan di sini menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya, kepada para perempuan, begitu juga kepada dunia. Ya. Karena inilah yang dibutuhkan. Inilah yang sesuatu yang dipakai oleh Tuhan, kemahakuasaannya di dalam kebangkitan itu dan kemudian hidup. Dan Dia bertemu kepada para murid-muridnya. Itu menunjukkan kemahakuasaannya kepada mereka-mereka itu. Sesuatu hal yang perlu menjadikan satu perenungan di dalam setiap kehidupan orang percaya.
Karena dia menyatakan kepada dunia ini supaya dia yang berkuasa. Supaya apa? Bahwa orang-orang yang boleh percaya, dia tidak lagi diragukan, tidak lagi diombang-ambingkan oleh hal-hal yang menjadi pengajaran yang menyesatkan, yang seolah-olah tadinya bahwa Allah yang sembah sudah mati, kemudian dia dikuburkan, seolah-olah dia tidak ada harapan lagi. Itu yang dinyatakan pada dunia. Tapi Yesus katakan bahwa itu adalah suatu hal yang perlu kita lewati. Karena apa? Karena Tuhan katakan tadi bahwa kenyataan yang benar, Yesus bangkit dan kemudian dia mengalahkan kematian, dia hidup dan bertemu dengan orang percaya, para muridnya, para perempuan, menunjukkan kemahakuasaannya. Maka dari itu, ini yang penting saat ini yang perlu kita jalani di dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya katakan bahwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ini Injil mencatat yang mengatakan bahwa Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10. Ini pertama kali Yesus bertemu dengan para muridnya dan orang percaya. Di situ dikatakan bahwa Matius 28 ayat 10. Firman Tuhan katakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Pada renungan firman Tuhan berapa minggu yang lewat, saya pernah katakan bahwa takut atau ketakutan itu sesuatu hal yang akan membelenggu, mengikat manusia, dan akhirnya manusia tidak berdaya atau tidak memiliki sesuatu yang berpikir panjang, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang baik karena rasa takut itu. Saya pernah sampaikan hal itu, tapi firman Tuhan mengingatkan pada waktu itu bahwa takut memang ada, tapi tidak boleh membelenggu, mengikat kehidupan manusia. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan di sini ternyata benar. Pada waktu Yesus bangkit, dia menyatakan kepada para muridnya, para perempuan, pertama kali dikatakan apa? Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihatnya, yaitu melihat Tuhan. Dan dia menunjukkan tadi, diulang kembali di sini dikatakan kemahakuasaannya dinyatakan kepada murid-muridnya. Itu yang pertama, jangan takut. Ya. Karena disitulah sesuatu hal yang sungguh luar biasa yang perlu kita perlukan di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 dituliskan. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang 21 dan ayat ke-22. Firman Tuhan katakan demikian. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 dan ayat 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menyatakan di dalam kebenaran ini bahwa damai sejahtera dan Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan orang percaya. Karena inilah yang menjadikan satu landasan yang sangat kuat untuk kita boleh menjalani kehidupan ini. Tanpa damai sejahtera atau tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan ini,
Saya yakin dan percaya bahwa mustahil kalau sesuatu akan berhasil dengan baik. Begitu juga tanpa Roh Kudus kita tidak akan maksimal. Bahkan kita tidak akan mampu melakukan sesuatu dengan baik. Maka itu Tuhan katakan, damai sejahtera akan diberikan dalam kehidupan ini, dan Roh Kudus akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang istimewa di dalam setiap kehidupan kita. Inilah suatu pernyataan yang Yesus katakan tadi, bahwa setelah Dia berkuasa mengalahkan kematian dan kemudian akan menjalani di dalam kehidupannya, dan tentunya Tuhan katakan bahwa Dia akan naik ke surga. Dan berarti di situ Tuhan tidak lagi akan menyatakan secara fisik kepada murid-muridnya, orang percaya atau para perempuan pada waktu itu. Tapi tadi katakan bagian yang terakhir dalam Yohanes tadi, Roh Tuhan, Roh Kuduslah yang akan menuntun dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Berikutnya, kenapa Tuhan Yesus menemui para murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada mereka supaya mereka tetap memiliki kekuatan iman, keyakinannya, supaya mereka tetap ada di dalam percayanya kepada Tuhan, walaupun dia secara fisik tidak ada, dan kemudian Roh Tuhan yang akan menuntun dalam perjalanan kehidupannya. Iman yang kuat itulah yang dibutuhkan untuk pengiringannya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini yang kita butuhkan sampai saat ini. Betapa berharganya, betapa pentingnya iman itu, percaya itu yang harus kita miliki sampai saat ini. Karena itulah yang akan membawa di dalam kehidupan kita kepada satu kehidupan yang kekal. Ya, puji Tuhan. Berikutnya kalau kita lihat di dalam bagian ini, kenapa Tuhan Yesus menemui para muridnya dan para perempuan-perempuan dan orang-orang percaya pada waktu itu? Ternyata perintah yang sangat perlu diperhatikan, bagaimana amanat agung, boleh disebutkan seperti itu, supaya mereka tetap memiliki kesetiaan, kesehatian untuk melakukan atau melayani pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan. Jadi jangan berhenti di situ. Firman Tuhan katakan, tapi lakukanlah. Maka Tuhan Yesus mengatakan, memerintahkan supaya para muridnya memberitakan Injil ke semua makhluk. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15, saya akan bacakan demikian. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 15, pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke semua makhluk. Ini yang menjadikan sesuatu perintah setelah Yesus naik ke surga, tetapi para pengikutnya, para murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan ini. Inilah sesuatu hal yang Tuhan tetapkan di dalam kebenaran firman Tuhan, atau bahkan yang disebutkan sebagai amanat agung yang Yesus katakan kepada para murid-muridnya.
Itu harus terjadi, harus ada, dan harus dialami. Sampai saat ini pun itu harus boleh terjadi. Ya, puji nama Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih ada di dalam bagian itu, ya, bagian di mana kita masih memiliki iman yang kuat, masih percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin banyak sekali tantangan, baik di dalam kehidupan kita secara pribadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi di lingkungan, tapi kita tetap memiliki iman dan percaya yang kuat. Maka dari itu, selanjutnya, lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan. Kerjakanlah dengan kesehatian satu dengan yang lain, supaya apa yang dilakukan itu tidak menjadi sia-sia. Ya, puji nama Tuhan. Nah, inilah saya melihat bagaimana pesan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Setelah dia bangkit dan kemudian hidup sebelum naik ke surga. Saya melihat di sini katakan tadi, pesan yang katakan saya akan coba simpulkan. Kenapa Yesus hidup dan kemudian dia bertemu dengan para murid-muridnya, baru dia naik ke surga? Karena tadi yang saya katakan pertama, menunjukkan kuasanya kepada kematian, kepada kehidupan saat ini, sampai selama-lamanya. Maka itu jangan takut, karena dia yang akan membawa kita kepada kemenangan itu. Dan dia yang akan memberikan damai sejahtera, dan Roh Kudus yang akan menuntun dalam kehidupan ini. Kita tidak sendiri, kekuatan Roh Tuhan. Kemudian berikutnya, supaya kita tetap memiliki iman yang kuat menghadapi tantangan kesulitan yang ada, boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, supaya kita tetap bisa memberitakan Injil, bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini, akan menolong di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Sementara kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita masih bisa merenungkan bersama-sama firman Tuhan di rumah, dalam keluarga, istri, anak, suami, atau keluarga yang lain. Tuhan ada di mana kita berseru. Tuhan di situ akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan ini. Yang penting kita tetap ada di dalam Dia, percaya sungguh-sungguh, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini akan menolong dalam kehidupan kita, supaya kita boleh tetap di dalam anugerah-Nya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, di mana setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menyatakan kepada dunia ini hidup dan bertemu dengan para murid-muridnya, orang-orang percaya, meyakinkan mereka supaya mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan, boleh melayani pekerjaan Tuhan, dan boleh tetap mengimani dalam perjalanan kehidupan ini, dan tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, akan menolong setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada, tapi kami bisa tetap memuliakan nama Tuhan, dan boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Terima kasih, kami ucap syukur, kemuliaan kebesaran bagi Engkau saja. Tuhan, kebenaran sudah kami terima, kami akan merenungkan dan kami akan melakukannya. Seberapa yang bisa kami terima akan kami kerjakan di dalam kehidupan ini, supaya hidup ini boleh berarti, berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Semua yang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya,
kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini, dan kita akan mengakhiri persekutuan kita, dan kita akan terima berkat seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Haleluya. Kami boleh mengakhiri persekutuan pada pagi ini Tuhan, biar kami di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga akan menyediakan pertolongan dan kekuatannya daripada Engkau untuk menjalani kehidupan ini, terutama untuk menghadapi wabah virus corona yang masih terjadi di bangsa kami ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong, memimpin dan menyertai untuk bangsa kami, supaya bangsa kami akan lewat terhindar dan kami akan bebas daripada virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.